Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah wa la nikmati rasulillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Profesor Dr. Imam Hanafi MAG yang saya banggakan teman-teman Bapak Ibu semuanya senasib seperjuangan dan Bapak Ibu dimanapun Anda berada yang saya hormati. Saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil penelitian saya tentang implementasi pendidikan akhlak dan spiritual di MI Islamiyah Kambangan. Sebelum saya mempresentasikan makalah atau penelitian saya, biar presentasi ini berjalan dengan lancar, kita buka bersama dengan bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya akan mencoba mengulas tuntas tentang implementasi pendidikan akhlak dan spiritual di MI Islamiyah Kambangan. Ini letaknya di Kecamatan Bledo, Kabupaten Batang. Dari judul yang tadi saya sampaikan tentang implementasi pendidikan akhlak dan spiritual di MI Islamiyah Kambangan, ini ada 5 latar belakang masalah. Yang pertama bahwa implementasi pendidikan akhlak dan spiritual ini merupakan bagian integral dari misi visi MI untuk membentuk generasi muslim yang taat beragama. Ini latar belakang yang pertama. Dan yang kedua adalah bahwa pendidikan akhlak dan spiritual di MI ini dimulai sejak dini untuk memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan moral dan spiritual anak. Yang ketiga, dalam kurikulum MI pendidikan agama Islam ini merupakan mata pelajaran yang utama atau pelajaran inti. Dan yang keempat, tantangan moral dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat membutuhkan pendidikan akhlak dan spiritual sebagai solusinya. Dan yang terakhir adalah orang tua dan masyarakat menginginkan pendidikan yang mengedepankan aspek akademis dan pendidikan akhlak dan spiritual yang seimbang. Dari kelima latar belakang tersebut yang tadi sudah saya sampaikan, kami menggunakan metode penelitian yang pertama adalah dengan jenis penelitiannya penelitian kualitatif studi kasus. Terus untuk metode pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terus untuk metode analisis datanya dengan kondensasi data, menyajikan data, menarik kesimpulan atau verifikasi. Dan untuk uji keabsahan datanya dengan menggunakan uji kredibilitas dengan triangulasi teknik dan sumber. Apa sih implementasi? Implementasi itu adalah proses menerapkan atau menjalankan suatu kebijakan, program atau proyek dalam konteks praktis atau nyata. Ini mencakup serangkaian langkah konkret yang diperlukan untuk mengubah konsep atau rencana menjadi tindakan yang dapat dijalankan. Ini implementasi. Yang selanjutnya adalah apa sih pendidikan akhlak dan spiritual ini tujuannya adalah untuk membekali peserta didik dengan nilai-nilai keagamaan dan akhlak mulia yang diaktualisasikan dalam bentuk nilai-nilai perdamaian dan menyambung tali silaturahmi. Dan tahapan manajemen implementasi ini ada beberapa macam, ada planning, ada organizing, ada accounting, ada controlling. Wajib dalam melaksanakan implementasi pendidikan akhlak dan spiritual di MI Islamiyah Kambangan. Bapak Ibu yang saya hormati,
Yang selanjutnya adalah apa sih implementasi pendidikan akhlak dan spiritual di M Islamiyah Kambangan? Ada berapa? Sudah saya share di layar screen ini ada 9 implementasi pendidikan akhlak dan spiritual yang ada di MI Islamiyah Kambangan. Yang pertama adalah pengintegrasian nilai-nilai akhlak dan nilai-nilai Islam dalam kurikulum. Ini dilakukan dengan cara memasukkan ajaran agama Islam dalam setiap mata pelajaran, baik umum maupun khusus. Seperti pada mata pelajaran matematika, contoh misal maka guru harus mampu memasukkan ajaran Islam dalam penjelasan matematika. Contohnya seperti nilai kejujuran dalam mengerjakan tugas matematika. Selain itu, dalam kurikulum madrasah, pendidikan agama Islam dipecah menjadi beberapa mata pelajaran. Di antaranya ada Al-Quran hadis, ada akidah akhlak, ada fikih, SKI, dan juga bahasa Arab. Sehingga peserta didik dapat pelajari tentang nilai-nilai moral dan spiritual secara sistematik dilaksanakan setiap hari oleh guru kelas masing-masing. Yang kedua, pengajaran praktik aktif pembiasaan. Ini maksudnya apa? Ini guru mengajar siswa untuk mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui contoh praktik seperti hafalan surat pendek, juz 30, ada sholat duha, sholat duhur berjamaah, membaca Al-Quran, tahlil pada setiap hari Jumat. Ini menjadi kebiasaan yang diajak jalankan tidak hanya di madrasah tapi juga di luar madrasah. Kegiatan hafalan surat pendek Al-Quran tujuannya adalah untuk melatih, mendidik, mencintai Al-Quran dan senantiasa dekat dengan Al-Quran serta selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Untuk implementasi yang ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler berbasis keagamaan. Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler seperti kajian agama, diskusi tentang permasalahan dalam agama, ada pengajian, ada kegiatan sosial yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman agama dan meningkatkan kesadaran spiritual. Contohnya seperti belajar membaca Al-Quran dengan dilakukan yang indah, belajar kaligrafi atau menulis Al-Quran secara indah, belajar menjadi dai cilik, menengok teman yang sakit, bersalaman dengan guru, mengucapkan salam ketika masuk ruangan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, yaitu pembinaan sikap dan perilaku positif, yaitu membangun kesadaran akan nilai-nilai seperti kejujuran, keikhlasan, kasih sayang melalui pembinaan sikap dan perilaku positif di lingkungan sekolah. Contohnya, ada kegiatan meminta maaf bila melakukan kesalahan, memaafkan kesalahan orang lain kepada diri kita, membantu teman yang belum paham dengan penjelasan guru atau yang disebut dengan tutor sebaya. Terus tidak pilih-pilih atau tidak pilih teman, tidak menghina atau mengolok-olok teman yang lain, menjaga kebersihan kelas dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah peran model teladan. Maksudnya apa? Bahwa guru dan staf madrasah harus menjadi teladan dalam perilaku dan moralitas Islam, sehingga siswa dapat mempelajari dari contoh yang baik seperti makan dan minum sambil duduk, menerima dan memberi dengan tangan kanan, berbicara yang sopan, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda, mau minta maaf jika melakukan kesalahan. Ini termasuk peran model teladan. Yang keenam adalah konseling dan bimbingan rohani.
konseling dan bimbingan rohani di sini bahwa MI Islamiyah Kambangan menyediakan layanan konseling dan bimbingan rohani dalam rangka untuk membantu siswa mengatasi masalah pribadi dan mengembangkan spiritualitas mereka, seperti konsultasi bimbingan menghadapi haid. Ini biasanya bagi siswa mulai dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Terus bimbingan manasik haji, terus tentang pubertas bagi kelas 5 dan 6 yang sudah mengenal lawan jenis dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah kegiatan khusus dalam bulan Ramadan dan hari besar Islam. Ini mengadakan kegiatan khusus selama bulan Ramadan dan hari besar Islam dalam rangka apa? Untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai agama dan spiritualitas. Seperti peringatan Isra Mi'raj, ada Maulid Nabi, peringatan Tahun Baru Islam, 10 Muharram, peringatan Nuzulul Quran, kegiatan pesantren Ramadan, berlatih berkorban, dan sebagainya. Ini tujuannya apa? Agar peserta didik itu dapat meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah partisipasi orang tua dan masyarakat. Ini orang tua dan masyarakat melibatkan orang tua dan komunikasi lokal dalam mendukung pendidikan akhlak dan spiritual di MI melalui program-program seminar, ada diskusi keluarga, dan juga kegiatan sosial. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah evaluasi dan pemantauan terus-menerus. Melakukan evaluasi secara teratur untuk memantau perkembangan siswa dalam hal akhlak spiritual, serta menyesuaikan program-program pendidikan sesuai dengan kebutuhan, serta melaporkan atau membicarakan perkembangan akhlak dan spiritual peserta didik kepada orang tua. Dengan menggabungkan langkah ini, madrasah atau madrasah ibtidaiyah ini dapat efektif melaksanakan karakter yang kuat dan menjadi individu yang bertanggung jawab secara moral dan spiritual. Pendidikan akhlak dan spiritual ini dapat membantu siswa dalam mengembangkannya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya adalah ada faktor pendukung dan juga penghambat. Faktor pendukungnya ada 3 dan penghambatnya juga ada 3. Pendukungnya adalah guru sangat telaten memperhatikan perkembangan akhlak dan spiritual peserta didik, ini masuk ke faktor pendukung. Yang kedua adalah lingkungan madrasah yang mendukung terhadap program pendidikan akhlak dan spiritual pada peserta didik. Harus, kalau lingkungannya madrasahnya tadi gurunya juga sudah tidak mendukung, tidak akan jalan tentang pendidikan akhlak dan spiritual. Yang terakhir, kerjasama yang solid, baik orang tua maupun dari pihak madrasah, dalam hal ini guru dan lain sebagainya. Ini harus ada kerjasama yang solid, kerjasama yang kuat dalam melaksanakan program tentang pendidikan akhlak dan spiritual yang ada di MI Islamiyah Kambangan. Terus untuk faktor penghambatnya adalah siswa kurang disiplin dalam melaksanakan tadarus Al-Quran. Ini biasa wataknya manusia itu seperti itu. Yang dua, kurangnya motivasi dalam diri siswa. Yang ketiga, kurangnya pengendalian diri peserta didik. Dari apa yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu semuanya dapat simpulkan bahwa implementasi pendidikan akhlak dan spiritual di MI Islamiyah Kambangan dilaksanakan dengan menggunakan beberapa langkah. Yang pertama, pengintegrasian nilai Islam dalam kurikulum, pengajaran praktek aktif berupa kebiasaan budaya Islami seperti sholat duhur, berjamaah, membaca Al-Quran, tahlil, hafalan surat pendek, berbuat baik kepada sama. Ketiga, kegiatan ekstrakurikuler berbasis keagamaan. Dan yang keempat, pembinaan sikap dan perilaku positif. Yang kelima, peran model teladan. Yang keenam, konseling dan bimbingan rohani. Yang ketujuh, kegiatan khusus dalam bulan Ramadan dan hari-hari besar Islam. Kedelapan, partisipasi orang tua dan masyarakat. Yang kesembilan, evaluasi dan pemantauan secara terus-menerus. Demikianlah presentasi dari saya. Atas segala perhatian mohon maaf, atas segala kesalahannya, banyak kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.